Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok data mining yang beranggotakan saya Mujab Rizal Azhar, ada Kristabel dan juga Arya Deva yang berjudul Sistem Apotik dengan Algoritma A priori yang akan dipresentasikan oleh Mbak Abel. Baik, algoritma a priori itu sendiri merupakan suatu metode untuk mencari pola dari hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Dataset di sini adalah penjualan dari apotek tersebut. Lalu untuk selanjutnya adalah langkah-langkah dari algoritma a priori. Yang pertama menentukan minimum support dan minimum confidence. Yang kedua membentuk frequent item set yaitu L1, L2 dan L3 dan seterusnya dengan mengacu pada minimum support. Lalu selanjutnya dari hasil frequent item pada nomor 3 ini kita ambil data dari L2 atau L3 untuk membentuk rules yang dilambangkan dengan formula jika jika X maka Y, di mana X antecedent dan Y consequent adalah item set dan bukan himpunan yang kosong. Lalu yang keempat membentuk rules mengacu pada nilai minimum confidence yang telah ditentukan. Lalu selesai dan itu dihitung sampai semuanya ketemu untuk L2, L3-nya dan seterusnya. Lanjut. Baik, selanjutnya untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh Arya Deva. Baik, di sini saya akan mendemokan aplikasi apotek yang telah kita buat. Di sini kami membuat aplikasi ini dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter dan database MySQL. Pada aplikasi ini memiliki 3 fitur utama, yaitu mengolah data transaksi, mengolah proses a priori, beserta menampilkan hasil. Pada halaman data transaksi ini, di sini kita bisa melakukan search, kemudian kita bisa melakukan sort, kemudian kita bisa menambahkan transaksi secara manual, juga kita bisa mengimport transaksi, menambahkan transaksi dengan cara mengimport Excel. Kemudian di sini saya akan kita akan mendemokan proses a priori. Di sini saya akan mengeset rentang tanggal transaksi. Saya akan mengeset dari tanggal 4 hingga tanggal 6 Oktober 2020 dengan minimum support 3 dan minimum confidence 3. Kemudian proses data. Baik, di sini sudah berhasil. Di sini mining membutuhkan waktu 554,8 sekian detik. Kemudian di sini ada hasilnya, ada tabel confidence, ada hasil, dan juga ada tabel support. Kemudian kita beralih ke hasil. Di sini akan ditampilkan history dari proses yang telah kita lakukan tadi. Di sini kita bisa melakukan view, kemudian kita bisa menghapus data-data yang tidak terpakai. Contohnya ini di atas bisa dihapus. Apabila tidak terpakai kita bisa menghapus. Kemudian kita bisa view rules. Ya, di sini bukan yang ini, yang tadi yang mana ya? Yang ini kayaknya. 3, ya yang ini.
Jadi di sini saya akan menjelaskan dari per masing-masing tabel. Saya mulai dari tabel item set 1. Pada tabel item set 1, di sini pada tabel item set 1, item di tabel item set 1 ini belum dikombinasikan. Kemudian pada tabel item set 1 berisi nomor, item, jumlah transaksi, kemudian support, dan keterangan. Di sini cara menghitung nilai supportnya yaitu dengan cara item X union item Y dibagi jumlah transaksi pada rentang tanggal yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada keterangan lolos dan keterangan tidak lolos. Keterangan lolos itu adalah item dengan support lebih dari minimum support yang telah ditentukan. Tadi kita menentukan minimum supportnya 3, artinya apabila ada yang lebih dari 3 itu lolos. Dan di sini juga ada yang tidak lolos, yaitu dengan item dengan support kurang dari 3, maka dinyatakan tidak lolos. Kemudian pada tabel item set 2 di sini berisi nomor, item set 1, item set 2 jumlah transaksi, support beserta keterangan. Di sini item set 2 ini mengambil dari item set 1 yang lolos pada perhitungan item set 1 tadi. Kemudian sama seperti item set 1, di sini item set yang nilai supportnya di bawah 3 dinyatakan tidak lolos. Apabila di atas 3, maka dinyatakan lolos. Ini adalah contoh yang lolos, kemudian contoh yang tidak lolos. Kemudian pada tabel perhitungan item set 3 berisikan nomor, item set 1, item set 2, item set 3, kemudian jumlah transaksi, support, serta keterangan. Pada tabel perhitungan item set 3 ini sama seperti perhitungan item set 1 dan 2, hanya saja yang membedakan adalah jumlah itemnya. Di sini pun sama, apabila nilai support lebih dari 3, maka dinyatakan lolos. Apabila nilai support di bawah 3, maka dinyatakan tidak lolos. Kemudian ada nilai confidence. Nilai confidence ini dihitung dengan minimal kombinasi 2 barang. Hampir sama dengan rumus support, namun beda di rumus penyebut. Apabila rumus support adalah item X union item Y dibagi jumlah transaksi pada rentang tanggal yang telah ditentukan, maka nilai confident ini rumusnya sama, hanya saja penyebutnya adalah jumlah item X, jumlah transaksi item X atau item pertama pada kombinasi pada rentang tanggal yang telah ditentukan. Seperti itu. Di sini berisi nomor, kemudian ada X, Y, support X union Y, support X, confidence, beserta keterangan. Di sini minimum confidence-nya 3, jadi apabila confidence itu di atas 3, maka dinyatakan keterangannya lolos. Apabila di bawah 3, maka dinyatakan tidak lolos.
Ini merupakan kita akan mencari contoh yang tidak lolos. Ini lolos semua pada confident item set 2 lolos semua. Oke, jadi kebetulan di sini lolos semua. Karena confidence-nya semuanya itu di atas dari 3 atau lebih dari 3. Jadi mereka semua dinyatakan semuanya keterangannya dinyatakan lolos. Kemudian ini adalah hasil analisa, yaitu kesimpulan dari semuanya. Sekian demo aplikasi yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizal. Ya, jadi kesimpulan dari aplikasi ini yaitu data driven, yaitu pengetahuan yang dihasilkan dari pola kombinasi ini dapat digunakan untuk strategi pemasaran tentunya. Dan juga terdapat pola baru, algoritma a priori ini dapat membentuk kombinasi set item, dan juga hasilnya yaitu menjelaskan hubungan antara item produk dalam kombinasi item set. Contohnya seperti di layar yang sebelumnya before seperti ini, lalu after jika konsumen membeli non-produk FG Trenches non-generic Fasidol 500 gram, maka konsumen juga akan membeli generic methyl prednisolon 4 mg dengan persentase 100%. Oke, jadi seperti itu kesimpulan dari aplikasi ini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.